sudah memutuskan. Saya bisa setuju kembali untuk mewarisi grup Tianlong. Tetapi bisa akan berusia 3 hari lagi. Lagi-lagi untuk wanita itu. Saya harus merawatnya 10 tahun. Ini yang terakhir, Ayah. Tetapi dia tak pernah menganggapmu sebagai anak kandungnya. Dulu Kak Ibu untuk tinggal di kota, meninggalkan kekasih masa kecilnya, dan menikahi ayah. Tetapi beberapa tahun kemudian, kekasihnya itu dan istrinya tewas dalam kecelakaan mobil. Ibu berselah, lalu mengambil anak mereka, Xiao Jingyi, dan membawanya kembali. Saat itu, semua di rumah ini berubah. Song Chen, Jingyi ke depannya adalah adik kandungmu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Halo kakak. Sayang, jangan menangis lagi. Aku akan bawa kamu dibalut. Baiklah, kakak tiup nanti tidak sakit lagi. Mama, aku lapar. Aku sangat lapar. Apa kamu tuli? Kalau tunda adikmu makan, hati-hati aku patahkan kakimu. Pergi. Sudah melukai adik, masih berani makan, berdiri di pinggir, dan introspeksi diri dengan baik. Makan 1 suap. Aku tidak mau makan. Aku mau naik pesawat. Makanlah 1 suap. Tidak mau. Selama bertahun-tahun, meski terima penghinaan apapun, aku diam-diam menahannya. Hanya karena aku tidak ingin kehilangan rumah itu lagi. Tapi sekarang pitiskannya. Aku salah. 3 hari kemudian, aku akan ambil kembali segalanya. Song Chen, kamu masih belum menyerah pada kuota masuk tim nasional. Mama, masuk tim nasional adalah impianku. Aku tidak ingin mencerah. Tim nasional mana yang mau terima kamu si kecil penahan? Kupikir kamu tidak mau berikan kuota ke adikmu. Mama, kuota itu tidak ku mau. Jangan salahkan kakak. Song Chen, lihat adikmu begitu mengerti. Apalagi nilai akademikmu bagus. Meski tidak masuk tim nasional, tidak berpenyam. Tetapi bermain basket adalah impianku. Dokter bilang, kakiku masih bisa disembuhkan. Aku masih punya kesempatan. Kakimu sudah melewatkan masa terbaik. Sekarang memang ingin sembuh. Tapi itu membutuhkan sejumlah uang yang sangat besar. Apa kau ingin menghancurkan keluarga kita? Song Chen, kau terlalu egois. Saya tentu tahu betapa parah luka kakiku. Ada betapa sulitnya menyembuhkannya. Bahkan saya juga tahu bahwa semua ini disebabkan oleh siapa. Kondisi pasien kritis. Apakah segera dijadwalkan operasi? Tunggu 2 hari lagi. Sekarang adalah waktu terbaik untuk operasi. Jika terlewat, pasien akan cacat permanen. Jangan banyak omong. Tidakkah kau dengar kata ibu angkatku? Cepat pergi. Kalian, Ibu angkat, apakah asalkan Song Chen menjadi cacat, kuota tim nasional akan menjadi milik Jingyi? Jaga mulutmu. Hal ini tidak boleh diketahui Song Chen. Jelas aku adalah anak kandungmu. Tapi engkau lebih memilih membuatku cacat untuk PT Benda Xiao Jingyi. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Xiao Chen, akhirnya kau bangun. Ibu sangat khawatir. Tenang saja, ibu sudah cari spesialis terbaik, pasti akan sembuhkan kakimu. Xiao Chen, Duar Zen, istirahatlah baik-baik di rumah sakit. Untuk sekolah, kakak sudah bantu. Urus izinnya. Orang terdekat dan tercintaku untuk menipuku sampai begitu bersusah payah. Di dunia ini, bagaimana bersama ibu yang begitu jahat? Ini adalah satu-satunya jalan keluar untuk Jingyi. Apa kau ingin menghancurkan masa depannya? Kakak, Kak selalu baik padaku. Aku sendiri yang tidak berguna. Jangan salahkan dia. Bukan. Akhirnya aku hanya anak angkat keluarga kita. Kak tidak setuju. Itu wajar. Lihatlah adikmu begitu mengerti. Aku beritahu kota ini harus milik Jingyi. Jika tidak, kau harus pergi
dari rumah ini. Tapi dia sama sekali tidak suka basket. Mengapa kalian harus berikan kuota ini padanya? Apa yang kau tahu? Kuota ini sudah mendapat perhatian pewaris grup Tianlong. Jika Jingyi bisa dengan lancar masuk tim nasional dengan mendapatkan perhatian dari penerus grup Tianlong, masa depan pasti akan cerah. Rupanya kalian telah mendorongku ke jurang dalam hanya untuk memberi Xiao Jingyi jalan menuju kesuksesan sebab atau pijakan. Ibu. Xiao Chen, masuk tim nasional, setiap hari harus latihan, apalagi luka di kakimu belum sembuh. Ibu angkat menyimpanmu di sampingnya, pasti untuk merawatmu dengan lebih baik. Merawatku? Kau buta ya? Di sini serba kotor. Cepat bersihkan. Ibu, aku sepertinya demam tinggi. Di rumah ini hidup dapat lebih buruk dari anjing. Ini disebut merawatku. 20 tahun ini, kau makan dan pakai milikku, di mana aku bersalah padamu. Bagaimana bisa aku melahirkan anak durhaka sepertimu? Song Chen, semua yang ibu angkat lakukan adalah untukmu. Bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata kejam seperti itu? Singkirkan wajah palsumu itu. Bukankah kalian ingin Xiao Jingyi sukses? Baik, aku setuju. Guru, aku menyerahkan kuota masuk tim nasional berkedikan itu kepada Xiao Jingyi. Sekarang puaskah kalian? Xiao Chen, Jingyi kami paling tahu balas budi. Saat dia menjadi penerus grup Tianlong, orang kepercayaannya pasti akan membalas. Kak, tenanglah. Nantinya aku pasti akan merawatmu dengan baik. Xiao Chen, percayalah pada ibu. Kau adalah orang yang paling ibu cintai di dunia ini. Setelah lulus, datanglah ke pabrik ibu untuk bekerja. Jam kerja tetap, nikmati AC, tidak lebih nyaman dari latihan tim nasional. Kamu anak durhaka. Sia-sia aku membesarkanmu. Chang Wan Yun, sungguh tak sabar ingin kau tahu penerus grup Tianlong adalah milikku suatu hari nanti. Kak, ini mau kabur dari rumah ya? Bukan wanita yang kau inginkan? Bukankah ini hanya kuota tim basket? Selain kamu yang menganggapnya berharga, siapa lagi yang akan menginginkannya? Segala yang kamu miliki, aku pasti akan merebutnya kembali. Kak, sebenarnya kok aku hanya sekadar menyebutkannya kepada ibu. Tidak menyangka dia demi masa depanku yang cerah, bahkan bisa mengorbankan anak kandungnya sendiri. Kasih sayang ibu ini sungguh luar biasa. Song Chen, mengingat kamu telah menjadi kakakku selama belasan tahun, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia kecil. Gerombolan preman yang memukulimu adalah yang dicari ibu. Halo Bu, dari di mana kamu? Aku sudah sampai. Dia itu. Serang dia! Kemana lari? Pukuli dia. Ibu saat itu hanya ingin mencari sekelompok orang untuk mematahkan kakimu agar kamu menguburkan impianmu untuk masuk tim nasional. Aku yang menghabiskan banyak uang untuk menyuap gerombolan preman itu. Kubunuh kau. Sayangnya, kamu memang beruntung banget ya.
sampai bisa selamat. Kenapa kamu menyakitiku? Aku sudah berkorban begitu banyak untuk keluarga ini. Kenapa? Kalau bukan karena ayahmu, rumah ini sebenarnya sudah menjadi milikku. Sekarang aku hanya mengambil kembali segala yang menjadi hakku. Jingyi, turun makan. Song Chen, masih juga ayahmu matinya terlalu lambat. Kalau tidak, semua ini sekarang sudah kunikmati. Jingyi, kamu baik-baik saja? Ibu, aku sendiri yang tidak sengaja terjatuh. Gak ada hubungannya dengan kakak. Xiao Jingyi, jangan berpura-pura baik di sini. Diam. Apa hakmu untuk membicarakan Jingyi? Sebelum memukulku, apa riskan provider bertanya alasannya? Aku tidak peduli apapun alasannya. Kamu memukul Jingyi, itu salah. Ibu, akulah anak kandungmu. Tapi di hatimu, apapun yang kulakukan selalu salah. Nona Jiang, anakku hanya bercanda dengan anakmu. Dia terlalu keras menyerangnya. Pak Li, tenanglah. Ibu, dia yang mulai menggangguku. Dia juga melempari aku dengan batu. Song Chen, minta maaf pada anak Pak Li. Kalau tidak malam ini, kamu jangan harap bisa makan. Ibu, aku tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Kamu masih berani membantah. Anda cakap sampai best. Kamu selalu seperti ini. Selalu salahku. Kamu masih berani membantah? Aku tidak punya anak seperti kamu, yang tidak tahu berterima kasih. Kau sangat mengecewakanku. Ibu, aku yang mengambil jatah kakak. Kakak memukulku 2 kali? Itu seharusnya. Jika kamu masih tidak puas, kamu bisa memukulku 2 kali lagi. Jingyi, semua ini bukan salahmu. Dia sendiri yang tidak berusaha. Dia bisa menyalahkan siapapun. Kamu terbiak. Aku sendiri yang terluka. Xiao Chen, Jingyi lebih membutuhkan jatah ini daripada kamu. Jelas-jelas kamu sendiri yang tidak sengaja terluka. Tidak bisa masuk tim nasional, berjanji memberikan jaminan pendaftaran untuk Jingyi. Sekarang menyalahkan Jingyi karena merebut jaminanmu. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak laki-laki setidak tahu malu sepertimu? Ibu, apakah lukaku benar-benar kecelakaan? Kau, apa maksudmu? Song Chen, kita adalah satu keluarga. Ibu angkat sudah setuju, akan menyembuhkan kakimu, juga akan di pabrik, mencarikan posisi untukmu, menjamin sisa hidupmu, agar tidak kekurangan sandang pangan. Apalagi yang tidak kau puaskan. Sudahlah, jangan pedulikan dia. Sama seperti ayahnya yang mati itu. Selalu sensitif dan curiga, selalu merasa semua orang di dunia ingin mencelakaimu. Minum anggur pernikahan. Kenapa kau menemui mereka? Kalian bahkan minum anggur pernikahan? Itu hanya reuni sekolah, semua orang hanya bersorak saja. Aku tidak berselingkuh. Kau sepanjang hari curiga tanpa alasan? Sungguh membuatku mual. Xiao Chen. Ibumu belum datang. Ayah, ibu akan segera kembali. Tunggu sebentar lagi. Jangan bohongi aku. Ibumu tidak akan datang. Xiao Chen. Sebenarnya ibumu sangat mencintaimu. Hanya saja aku memanjakannya terlalu berlebihan. Dia agak manja. Ayah,
Xiao Chen, ibumu paling suka makan gurame saus tupai buatanku. Dengan aku dedek lagi, setiap tahun pada hari ulang tahun, kau gantikan aku memasaknya untuknya. Ayah, jangan bicara lagi. Kau akan baik-baik saja. Berjanjilah padaku. Jaga ibumu selama 10 tahun untukku. 10 tahun ini, kau jangan tinggalkan dia. Ayah, apa katamu? Aku berjanji padamu. Anak baik. Ayah, Kau tidak berhak mengkritik ayahku. Saat dia pergi, dia selalu memikirkanmu. Kaulah yang mengecewakannya. Kaulah yang membunuhnya. Tampaknya, aku sudah lama tidak mendidikmu. Kau sama sekali tidak punya tata krama ya. Orang-orang pukuli dia sekeras-erasnya. Sampah! Pada akhirnya engkau tidak bisa mengalahkanku. Kak! Tolong berikan bolanya padaku. Oh. Iya, Nek. Kau baik-baik saja? Tinggi. Kamu baik-baik saja? Kak, kau kenapa memukulku dengan bola basket? Aduh. Aku menyuruhmu menjaga adik. Beginikah caramu menjaganya? Aku tidak. Kau masih berdalih? Pergi ke kamarmu dan introspeksi dirimu dengan baik. Kak, aku bantu kamu. Aduh. Jing Yi, Kak, aku hanya tidak sengaja menuangkan air panas ke tanganmu. Kenapa kau memukulku? Song Chen. Kau berani mengganggu Jing Yi? Cepat minta maaf pada Jing Yi. Kalau tidak malam ini, kau jangan harap bisa makan. Kau kenapa mendorongku? Ibu, sebenarnya kamulah sendiri yang tidak sengaja jatuh. Kenapa menuduhku? Song Chen, kenapa kau begitu licik? Beginikah caraku mengajarmu menjadi orang? Tinggal 1 hari lagi, aku bisa menyelesaikannya. Ibu yang tanpa kasih sayang. Sebenarnya, ibu kita hanya ingin melumpuhkanmu agar kau putuskan niat masuk tim nasional. Akulah yang menghabiskan banyak uang untuk menyuap gerombolan itu agar mereka ini langsung membunuhmu. Tak disangka nyawamu begitu kuat dan bisa bertahan hidup. Xiao Chen, kakek menemukan bahwa tahun itu Xiao Jiangguo karena rem rusak, kecelakaan dan meninggal secara tidak sengaja. Aku juga menemukan sebuah video mencatat pelaku kecelakaan ini. Saya pikir Anda akan tertarik.
Jual mereka, saya bisa beli mainan. Jingyi. Kau sedang apa di sini? No, tidak ada apa-apa. Ternyata kebenaran kecelakaan ini seperti ini. Ibu, ini yang saya tinggal kata untukmu. Hadiah terakhir. Sampai setelah tahu Rain. Itu tidak menyesal. Selamat ulang tahun, Pak Jiang. Cepat, silakan duduk di dalam. Iba, hari ini badannya sangat cantik. Omong kosong. Astaga, sebenarnya setiap hari secantik ini. Pak Jiang punya anak-anak yang begitu baik, sangat membuat iri. Benar. Ibu, ini nih, adalah yang saya pilih di toko, shawl untuk ibu. Suka tidak? Itu. Ini hadiah. Ibu agak sholat karena rasa bersalah terhadap White Moonlight, lebih menyayangi Xiao Jingyi di ponsel. Bukti bahwa dulu Xiao Jingyi menyebabkan White Moonlightmu kecelakaan. Ini baiklah hukuman untukmu yang meninggalkan suami dan anak. Sebuah yang bekas, ponsel lama sebagai hadiah. Benar-benar kreatif ya? Membawa sampah sebagai hadiah? Sudahlah. Ikan jelek ini sudah berapa kali saya katakan, saya sudah bosan memakannya. Kau masih membuatnya setiap tahun. Apakah kau sengaja di hari ulang tahunku ini membuatku jijik? Ayah, apa kau lihat? Semua yang kami harga tidak berharga di depannya. Ini terakhir kali saya melakukannya, guys. Tidak peduli suka atau tidak, nanti tidak akan ada lagi. Kak, ibu hanya berkata padamu 2 kata, langsung mau kabur dari rumah. Hari ini ulang tahun ibu. Kau ribut apa? Dia selama bertahun-tahun ini makan dan minum dariku. Berani pergi, jangan kembali lagi. Saya ingin lihat kau meninggalkanku, bagaimana bertahan di masyarakat. Sudah, jangan pedulikan dia. Mari kita makan kue. Segalanya di rumah itu ada karena ayah. Setelah saya pergi, saya ingin meminta Anda menarik kembali semua bantuan untuk keluarga itu, Ci Xinchen dan semua kerja sama grup Tianlong. Dengan mereka diputuskan. Baik, Nikmatilah kebahagiaan terakhir sepuasnya. Setelah beraku pergi, segala sesuatu di rumah ini akan hilang. Ayo. Semuanya sudah hampir jam 12. Siap-siap untuk memotong kue. Pakai dulu ini. Ayah, aku telah menyelesaikan wasiat ayah. Dan mulai sekarang, aku dan keluarga ini tidak akan punya hubungan lagi. Ibu angkat, dia benar-benar pergi. Benar-benar sudah besar, sayapnya sudah kuat, berani kabur dari rumah. Ternyata dari grup Tianlong, manajer Zhang, dia menelepon ibu saat ini untuk merayakan ulang tahun ibu kita ya. Menurutku, manajer Zhang tahu Jingyi keluarga kita segera akan bertemu dengan penerus Tianlong. Jadi dia berusaha mengambil hati kita lebih awal. Tampaknya kali ini keluarga Jiang benar-benar akan makmur. Semuanya, jangan dengarkan omong kosong 2 anak muda ini. Manajer Zhang menelepon untuk menghubungiku tentang urusan bisnis. Kalian semua tenang sedikit. Zhang Wanyun, aku sekarang secara resmi memberitahumu. Grup Tianlong akan memutuskan semua hubungan bisnis dengan keluarga Jiang. Apa?
Kakek, aku sudah kembali. Bagus sekali. Sampaikan pesan ini, 5 hari lagi aku akan mengadakan jamuan untuk semua tokoh terkemuka di kota ini. Sekaligus mengumumkan, Song Chen adalah satu-satunya penerus dari grup Tianlongku. Ini Tuan, ahli ortopedi terbaik di dunia. Sudah siap. Besok bisa diatur untuk operasi sang Tuan muda. Jiang Wanjun, kau dengan tangan sendiri menghancurkan impianmu masuk keluarga kaya. Bersiaplah menyambut realitas yang kejam. Jiang Wanjun, Manager Zhang, aku sekarang secara resmi memberitahumu. Grup Tianlong akan memutuskan semua hubungan bisnis dengan keluarga Jiang. Manager Zhang di sini, apakah ada kesalahpahaman? Keluarga Jiang kami di mana yang kurang baik, aku bisa perbaiki. Manager Zhang. Kehilangan kerja, sama dengan grup Tianlong. Keluarga Jiang itu dianggap apa? Jangan buang-buang waktu di sini lagi. Pergi. Keluarga Jiang ini sudah menyinggung grup Tianlong. Menurutku, sudah dekat dengan kematian. Bukan kalian? Halo Pak Li, apa bahkan keluargamu juga ingin memutuskan kerjasama dengan keluarga kami? Keluarga Jiang kami ini sebenarnya menyinggung siapa sih? Halo? Bunda, grup Tianlong baru kedatangan seorang manajer umum. Mungkin your bawahannya ingin mengambil hati dia, sehingga memutuskan kerjasama dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah keluarga Jiang kita hanya akan duduk diam menunggu kebangkrutan? Bunda, jangan Bud. 3 hari lagi, pewaris Tianlong akan secara pribadi memberikan jaminan masuk untuk Jingyi keluarga kita. Dengan keunggulan Jingyi kita, pasti akan mendapatkan perhatian dari pewaris. Iya, Bu. Tenang saja. Setelah aku bertemu dengan pewaris baru grup itu, aku pasti akan memohon padanya untuk memulihkan kerjasama dengan keluarga kita. Aku pasti akan memohon padanya untuk memulihkan kerjasama dengan keluarga kita. Masih Jingyi kita yang punya hati nurani. Tidak seperti Song Chen si anak durhaka itu hanya bisa menyusahkan Bu. Sekarang malah belajar kabur dari rumah. Tunggu dia kembali. Lihat aku tidak mematahkan kakinya. Kakak masih cukup perhatian ya. Bagaimana kalau setiap ulang tahun selalu membuat ikan masak manis untukku? Ini adalah hidangan yang dulu paling aku sukai. Ketika ayahnya masih ada, setiap tahun selalu memasaknya untukku. Cepat pergi cari adikmu kembali. Cepat pergi ya. Ini adalah hidangan yang dulu paling aku sukai. Ketika ayahnya masih ada, setiap tahun selalu memasaknya untukku. Hahaha, menggelitikmu. Seru tidak seru? Xiao Chen, jangan lengket dengan Mama. Cepat cuci tangan makan. Tidak mau. Aku mau bersama Mama. Baiklah, kalau begitu Mama memeluk Xiao Chen, makan bersama. Ikan masak asam manis yang dibuat ayah ya. Ayo makan. Mama suka ikan masak asam manis. Gigitan pertama Mama makan. Terima kasih, nak. Suamiku, ikan masak gaitupa yang kau buat adalah hidangan terlezat di dunia. Aku tidak akan pernah bosan memakannya. Kalau begitu, aku akan memasakkannya untukmu seumur hidup. Apakah aku biasanya terlalu keras padanya? Sudah larut malam, dia masih di luar. Tidak tahu apakah akan terjadi sesuatu. Lin Yue cari 2 orang untuk membawa Song Chen kembali. Lin Yue cari 2 orang untuk membawa Song Chen kembali. Ibu, untuk apa kau mencari pria itu kembali? Dia hanya akan merepotkanku. Bagaimanapun juga, dia adalah adikmu. Cepat pergi. Ibu, tenang saja. Aku dan kakak pasti akan menemukan kakak kembali. Jingyi, kamu memang yang paling mengerti. Ibu angkat, biarkan aku membantu ibu kembali istirahat dulu. Baru saja memaksa Song Chen pergi, kau malah masih ingin membawanya kembali. Akulah satu-satunya anak laki-laki ibu.
Halo, bantu aku memainkan sebuah sandiwara. Harga bisa dinegosiasikan. Ibu cepat lihat Jingyi bilang, mereka telah menemukan pria itu, Song Chen. Suruh kita segera pergi ke sana. Nanti saat bertemu, aku pasti akan menghajarnya dengan baik. Lihat dia masih berani atau tidak melarikan diri lagi. Nanti mainkan dengan meyakinkan, jangan sampai mereka mengetahui. Tenang saja. Saudara-saudara semuanya profesional. Mereka datang, ayo serang. Berani bertarung. Kalian siapa? Berhenti dong. Aku tidak kenal kalian. Bocah nakal. Hanya dengan kemampuanmu, kau berani merebut kuota garansi Kak Chen? Saudara-saudara, patahkan kakinya untukku. Berhenti. Kalau kalian tidak melepaskan Jingyi, aku akan telepon polisi. Berhenti dong. Siapapun yang berani melukai Jingyi, aku akan melawan kalian. Bocah nakal, hari ini kau beruntung. Kalau tidak menyerahkan kuota garansi, aku pasti akan menghabisi kamu. Jingyi, kau baik-baik saja? Ada luka? Tidak. Ibu, masih mau memanggil Song Chen, si pengkhianat itu kembali? Lihat apa yang dia lakukan. Demi kuota garansi, dia berani mematahkan kaki adiknya sendiri. Bagaimana bisa aku melahirkan anak yang kejam seperti ini? Ibu juga tidak menyalahkan kakak. Aku yang mengambil kuotanya. Wajar dia membenci aku. Jingyi, kau selalu begitu polos? Sampai sekarang kau masih membela pria itu. Ibu, kau harus membela Jingyi ya. Jingyi, tenang saja. Luka yang kau alami, aku pasti akan membuatnya membayar 2 kali lipat. Ibu jangan khawatirkan aku. Besok adalah upacara penghargaan pewaris grup Tianlong. Pasti akan menyukai aku. Nanti bisa menyelamatkan perusahaan kita. Ibu, kenapa kau menangis? Tenang saja. Nanti keluarga ini akan kukunggung. Masih Xiaoyi yang mengerti. Maaf, Ibu maafkan aku membuatmu menderita. Ibu ayahku meninggal muda. Sekarang aku juga sudah jadi pria sejati. Nanti, aku akan melindungi ibu dan kakak. Ibu, itu sepertinya mobil grup Tianlong. Selamat datang. Selamat datang. Semuanya jangan tunggu lagi. Tuan muda saya sedang inspeksi pabrik di bawah. Biarkan saya temani para pemimpin sekolah. Masuk dulu. Baik. Kalau begitu, kita bersama-sama. Masuk dan tunggu, Tuan Song. Selamat jalan. Ini semua salahmu yang lambat-lambat dan mau selesai merias wajah dulu. Kalau tidak, sudah lama sampai. Sekarang lihat, kesempatan untuk bertemu dengan grup Tianlong, ahli warisnya sudah terlewat. Ibu, bukankah aku juga ingin memberikan kesan baik kepada ahli waris? Grup Tianlong, bagaimana jika dia tertarik padaku? Keluarga kita, bukankah akan makmur? Aduh, Ibu Cai Chen. Song Chen. Kamu jahat. Untuk kuota rekomendasi, kamu berani menyuruh orang untuk mematahkan kaki Jingyi. Hari ini aku tak akan berhenti bersamamu. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Berdusta, kau masih berdusta. Tanpa perintahmu, gerombolan preman itu berani mengganggu Jingyi. Song Chen, jangan kira dengan tidak mengaku, kita tak bisa berbuat apa-apa. Kau percaya tidak? Sekarang juga aku laporkan ke polisi. Kakak,
akuilah saja. Lagi pula, kondisi ibu tidak baik. Jangan membuatnya marah. Hanya sebuah kuota rekomendasi masih belum sampai membuatku menyerah pada batasan. Menjadi seperti kalian, licik dan jahat. Kamu? Tidak heran berani begitu bicara padaku. Ternyata menyandarkan diri pada pohon besar grup Tianlong. Apa lagi? Lihat cara berpakaiannya. Meski masuk grup Tianlong, paling-paling hanya seorang pemutar sekrup. Kakak, kau kan juga putra sulung keluarga Jiang. Pergi ke grup Tianlong memutar sekrup. Tidak memalukan ibu? Song Chen bagaimana? Hari ini kalau minta maaf, mungkin saja kita masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, suatu hari nanti Jingyi keluarga kami sudah makmur, sampah kelas bawah sepertimu. Pasti hanya bisa mendongak pada kami. Selesai bicara, minggirlah. Aku kerja di mana? Tak ada urusan denganmu. Aduh. Hari ini kalau tidak minta maaf, jangan pergi kemana-mana. Bukan cuma minta maaf, harus berlutut pada Jingyi. Kalau tidak, aku akan ke grup Tianlong menceritakan bagaimana kau menghubungi orang luar untuk membahayakan adikmu sendiri. Kepada mereka, kulihat orang grup Tianlong masih mau menerimamu. Kalau kalian masih mengganggu, kota jaminan itu, aku bisa berbahagikannya. Kau ada pasien, dan aku juga bisa mengambilnya kembali. Sekarang minggir dari jalan. Song Chen, kau pikir kau siapa? Masalah kota jaminan, sekolah sudah memutuskannya. Bisa kau ubah seenaknya. Song Chen. Kepala Tang, bagaimana Anda datang sendiri? Jingyi sekarang adalah harapan masa depan sekolah kita. Aku tentu harus keluar untuk menyambutmu secara pribadi. Song Chen, niat kecilmu itu, jangan kira aku tidak tahu. Di mulut kau setuju untuk menyerahkan kota kepada Jingyi, tapi diam-diam kau main licik. Untungnya aku dan Kepala Tang sudah berdiskusi. Kota jaminan ini sudah dipastikan adalah milik Jingyi. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kau sekarang menyesal, sudah terlambat. Kak, sebenarnya aku juga ingin mengembalikan kota itu padamu. Tapi ibu kita terlalu menyayangiku. Dia tidak setuju. Bos Jiang, di masa depan, jika Jingyi menjadi penerus grup Tianlong, orang kepercayaannya, jangan lupakan jasaku. Aku sering menyebut Anda padanya. Anda adalah penemu bakatnya. Tanpa Kepala Tang, tidak ada hari ini untuk Jingyi. Anda tenang saja. Budinya ini, keluarga Jiang akan ingat. Ya, Kepala Tang adalah penyelamat besar keluarga Jiang. Terima kasih atas bantuan Kepala Tang. Kedepannya, jika ada yang bisa kubantu, tidak akan kusanggupi. Bagus, bagus. Jingyi memang pintar. Tidak seperti beberapa orang. Gak tahu sopan santun dan tidak fleksibel. Kurasa sejak lahir tidak punya nasib kaya raya. Kepala Tang, mencari dan melakukan ini. Apakah kepala sekolah tahu? Nah, bagaimana aku melakukannya? Tidak perlu kau, seorang siswa, ikut campur. Kurasa hidupmu ditakdirkan hanya menjadi tukang baut kotor. Kenapa aku di situ tukang baut kotor? Kita yang bisa mengambil kota. Hanya dengan kau, terlalu tidak tahu diri kan? Kita lihat nanti. Apa maksudnya dia bicara begitu? Tenang saja. Hal yang sudah pasti, bahkan jika kepala sekolah datang, tidak akan berubah. Ibu, Direktur Tang benar. Jangan khawatir secara tidak perlu. Mari kita masuk cepat. Upacara penghargaan akan segera dimulai. Direktur Tang tidak hanya baik hati, tapi juga cantik. Anda juga, Pak Jiang. Dilihat Anda memiliki Jingyi, seorang putra yang sangat baik. Itu Ibu Direktur. Silakan kalian masuk dulu. Saya akan menerima telepon dulu. Jingyi. Sudah berapa kali saya bilang pada kalian, uang yang saya hutang pada kalian pasti akan saya kembalikan. Jangan telepon saya lagi. Boka, kau berhutang padaku tepat 5 juta yuan. Katakan hari ini bayar, mana uangnya? Sebentar lagi ahli waris grup Tianlong akan memberikan penghargaan padaku. Jika saya masuk grup Tianlong, apakah saya masih berhutang sedikit uang pada mereka? Semoga seperti yang kau katakan. Jika saya tahu, kau berani menipu saya, nyawamu akan hilang. Kau...
Jinggi, kamu berhutang uang pada siapa? Ibu, Anda salah dengar. Franklin yang kehilangan fatwa akan dibayar dalam beberapa hari. Benarkah? Benar, Ibu. Bagaimana mungkin saya menipu Anda? Upacara penghargaan akan segera dimulai. Cepat masuk. Pak Song, akhirnya Anda datang. Sudah lama menunggu Anda. Tempat duduk Anda sudah diatur. Silakan duduk. Kepala sekolah Anda terlalu sopan. Panggil saya Xiao Chen. Pantas menjadi siswa terbaik di sekolah kita. Bahkan setelah menjadi ahli waris grup besar, Anda masih rendah hati. Kepala sekolah, jika Anda terus sopan seperti ini, saya benar-benar pergi. Tidak. Kali ini harus banyak berterima kasih pada sponsor grup Tianlong kita. Dengan uang ini, ada banyak anak yang tidak mampu membayar biaya sekolah, bisa melanjutkan pendidikan. Ini kan debated. Silakan duduk dulu. Saya akan mengatur urusan upacara penghargaan. Malam ini kita makan malam bersama dan ngobrol dengan baik. Saya pergi dulu. Song Chen, kau tukang baut busuk. Pantas duduk di baris pertama. Ayo bangun. Apakah kursi ini tertulis namanya? Saya juga diundang untuk hadir dalam upacara penghargaan. Mengapa saya tidak bisa duduk di sini? Kamu berbohong tanpa melihat tempatnya. Kamu buruh pabrik yang hina. Siapa yang akan mengundangmu untuk menghadiri upacara penting ini? Bagaimana bisa aku melahirkan anak seperti kamu yang tidak tahu malu ini? Dengan berpakaian seperti ini, kamu masih berani datang ke upacara penghargaan? Apa kamu mengira ini lokasi proyek? Kak, dari sekolah kita yang lulus, siapa yang bukan selebritas sosial? Bagaimana bisa kamu merendahkan diri dengan bekerja di pabrik? Tindakanmu ini akan membuat seluruh sekolah kita malu. Kalau orang lain tahu bahwa aku teman sekelas dengan buruh pabrik yang hina, tersebar, pasti akan ditertawakan. Kau seperti orang rendahan seperti itu tidak pantas memasuki sekolah kita. Song Chen, kamu cepat bangun. Hari ini adalah hari besar Jingyi. Jangan di sini mempermalukan keluarga Jiang. Bagaimana bisa keluarga Jiang memiliki anak sial seperti kamu? Kemana-mana selalu terkena imbasmu. Kok? Aku ingatkan dulu. Posisi tengah di baris. Pertama ini disediakan untuk ahli waris grup Tianlong. Ketidakhormatanmu ini tidak hanya akan membuat seluruh keluarga Jiang terkena imbas, tetapi juga akan membuat seluruh sekolah kita menanggung kemarahan grup Tianlong. Xiao Jingyi benar. Jika grup Tianlong benar-benar karena masalah pribadi Song Chen menarik investasi dari Singleton, maka beasiswa kita akan hilang semua. Sebenarnya kesan saya terhadap Song Chen cukup baik. Tidak menyangka dia ternyata sangat egois. Song Chen, berdirilah segera. Jika kamu ingin mati, jangan seret kita semua ikut terlibat. Dengar tidak? Kamu sudah membangkitkan kemarahan umum. Jika tidak ingin diliputi cemoohan teman-teman, maka cepatlah berdiri. Hojen, saya tidak pernah berhak duduk di sini, tetapi juga akan memberikan penghargaan di panggung. Upacara penghargaan sekarang dimulai. Silakan grup Tianlong penerusnya naik panggung untuk memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi. Kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Siapa kamu? Masih ada orang yang lebih memahami daripada kita? Song Chen, ang beritahu kari. Kepala sekolah sudah pergi menjemput penanggung jawab grup Tianlong. Ketika mereka tiba, kebohonganmu akan terbongkar sendiri. Benar. Nanti penerus grup Tianlong akan datang. Aku lihat bagaimana kau akan melanjutkan aktingmu. Bahkan kita saja bisa membongkar trik ini. Apakah masih bisa menipu kepala sekolah? Aku menyarankanmu untuk segera lari. Ketika kepala sekolah datang nanti, benar-benar akan terlambat. Sial. Song Chen ini benar-benar gila. Bagaimana dia bisa sampai dia di atas panggung? Apakah itu tempat yang seharusnya dia tuju? Nanti ketika kepala sekolah datang, pasti akan sangat marah. Setelah kepala sekolah membawa penerus grup Tianlong, pasti akan melampiaskan amarahnya kepada kita.
Dan sekarang, ya tidak hanya beasiswanya hilang, pada saat itu, sekolah kita akan menjadi terkenal karenanya. Kamu cepat turun dari sana. Menipu sebagai penerus grup Tianlong. Apakah kamu ingin menyeret seluruh keluarga Jiangku untuk mati bersamamu? Ibu, aku telah memanggilmu ibu selama 20 tahun. Mengapa kamu tidak pernah mau mempercayaku sekali? Mereka sini aku berdiri di sini. Tidak ada yang bisa mengusirku turun. Kamu masih bersikukuh. Apakah kamu tahu hari ini adalah hari di mana Jingi seharusnya bisa melangkah ke langit? Sekarang karena kamu, sangat mungkin semua ini hancur. Setelah berkata-kata begitu banyak, ternyata kamu masih untuk Xiao Jingyi. Di matamu, tidak pernah ada aku anak kandungmu ini. Kamu turun sekarang. Saya pergi berlutut di depan pintu grup Tianlong, berdoa kepada penerus grup Tianlong agar tidak karena kamu terlibat Jingyi. Aku bisa memaafkanmu. Hari-hari ketika kamu kabur dari rumah, masih ada kemungkinan untuk pulang di masa depan. Jika tidak, mulai dari sekarang, kamu jangan berharap bisa melangkah masuk ke keluarga Jiang setengah langkah pun. Sepuluh tahun yang lalu, pada hari ayahku meninggal, aku sudah nggak memiliki rumah lagi. Kamu anak durhaka ini. Direktur Tang, tolong carikan beberapa orang untukku untuk mematahkan kaki anak durhaka ini. Hari ini aku tidak akan membiarkan dia menghambat masa depan Jingyi yang cerah. Bukankah kalian bilang bahwa setelah kepala sekolah datang, semuanya akan terungkap? Tapi hanya percaya sampai menit terakhir. Apakah kalian sudah tidak sabar menunggu? Kita tidak bisa membiarkan faktor ketidakstabilan apapun mempengaruhi grup Tianlong dan hubungan dengan sekolah kita. Panggil orang. Pergi, patahkan kaki anak ini untukku. Kemudian buang ke pintu masuk grup Tianlong. Biarkan dia merenungkan kesalahannya dengan baik. Bye-bye. Berhenti. Ini adalah sekolah. Siapa yang mengizinkan kalian berbuat semaunya di sini? Kepala sekolah, mohon tenang Anda. Memang anak ini terlalu berani. Berdosa menyamar sebagai ahli waris grup Tianlong di depan umum. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya lagi. Karena itu aku menyuruh Satpam memberinya pelajaran. Benar, Kepala Sekolah. Kami semua bisa bersaksi. Kepala Tang sungguh-sungguh ingin yang terbaik untuk sekolah. Kepala sekolah, aku adalah keluarga Song Chen. Namun semua yang dia lakukan tidak ada hubungannya denganku. Bahkan bagaimanapun Anda menghukumnya, kami semua setuju. Bahkan mematahkan kedua kakinya untuk meminta maaf kepada ahli waris grup Tianlong. Aku tidak punya keluhan apapun. Kak, kali ini kau benar-benar terlalu keterlaluan untuk membuatku kehilangan kuat rekomendasi. Bahkan membawa masalah pada kami, seluruh sekolah, hingga harus menerima hukuman dari grup Tianlong. Kacau! Apakah kalian tahu siapa dia? Ibu, harimau buas pun tidak memakan anaknya. Tetapi engkau demi jalan sukses Xiao Jingyi bahkan tega menyuruh orang mematahkan tangan kakiku. Aku benar-benar penasaran. Sejauh apa engkau bisa menjadi lebih kejam? Aku beritahu kalian, dia adalah langit. Kepala sekolah, biarkan aku yang berbicara. Aku adalah prosilatit. Grup Tianlong yang diwariskan diberi wewenang penuh untuk menghadiri upacara penghargaan ini. Bagaimana mungkin Song Chen yang tidak berguna ini bisa menjadi perwakilan grup Tianlong? Xiao Jingyi, sebelumnya saya sudah bilang saya bisa memberimu kuota jaminan masuk dan bisa menariknya kembali. Kau, apa yang kau selawan? Sekarang saya umumkan pembatalan kuota jaminan masuk Xiao Jingyi. Tidak, jangan. Song Chen, kau pengkhianat ini. Jingyi adalah adikmu. Bagaimana bisa kau perlakukan dia seperti ini? Song Chen, dengan melakukan ini, pewaris grup Tianlong, kau tahu, kau membalas dendam pribadi. Song Chen, jangan batalkan kuota jaminan masuk Jingyi. Kalau kau seperti ini, aku akan putus hubungan denganmu. Sejak kau mengorbankanku untuk Xiao Jingyi, aku sudah bukan ibuku lagi. Song Chen, bagaimana bisa kau perlakukan ibu angkat seperti ini? Kau percaya atau tidak? Aku akan bawa masalah ini ke grup Tianlong. Jangan berisik di sini. Kalau tak ingin aku ungkap bagaimana Xiao Jingyi mendapatkan kuota jaminan masuk ini ke semua orang, kau diam saja. Kalau tak ingin aku
Anggap bagaimana Xiao Jingyi mendapatkan kuota jaminan masuk ini. Ke semua orang, kau diam saja. Song Chen, ibu mohon padamu, jangan batalkan kuota jaminan masuk Jingyi. Ini satu-satunya jalan baginya. Sebelumnya semua kesalahan ibu, aku berlutut minta maaf. Lepaskan dia. Drama sedih di rumah sakit. Belum cukupkah? Masih mau main di sekolah? Apa yang kau omongkan? Kau terlalu memihak Xiao Jingyi. Kau tahu apa yang Xiao Jingyi lakukan? Pulang dan periksa aliran dana perusahaan. Apa maksud ucapanmu? Keluarkan mereka semua. Kau terkesin. Ucapan Song Chen tadi, apa maksudnya? Jingyi selalu paling patuh. Apa yang bisa dia lakukan? Menurut saya, So Chin cemburu karena kita baik ke Jingyi, jadi dia sengaja memecah belah. Bu, bahkan ibu tidak percaya padaku. Benar ibu, Jingyi adalah anak yang kita lihat tumbuh sejak kecil. Seperti apa dia? Bukankah Anda tahu? Ibu tidak bermaksud seperti itu. Jingyi, bagaimana mungkin ibu tidak percaya padamu? Jangan salah paham. Ibu, aku tahu ibu yang terbaik. Ibu, kali ini salah. Song Chen si pengkhianat, kalau tidak Jingyi kita tidak akan kehilangan kuota rekomendasi ini. Sekarang tidak bisa bertemu pewaris grup Tianlong. Perusahaan kita bagaimana? Tenang saja, perusahaan masih punya sejumlah dana liquid. Aku baru-baru ini melihat beberapa proyek. Kita coba sekali lagi. Mungkin perusahaan masih ada kemungkinan bangkit kembali. Jingyi, kamu mau pergi kemana? Jingyi, kamu mau pergi kemana? Ibu, aku ke toilet dulu. Ibu, apa yang ibu pikirkan? Ayo, ada proyek yang bagus, kita harus cepat bertindak. Kalau tidak, akan diambil orang lain. Beritahu keuangan, ambil dana terakhir. Yang aku tinggalkan di perusahaan, sekarang juga. Apa katamu? Jingyi sudah sejak beberapa bulan lalu mengambil uang itu. Ibu, bagaimana bisa? Di mana Jingyi? Ibu jangan panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Jingyi si bocah nakal itu sudah sejak beberapa bulan lalu mengambil dana yang aku tinggalkan di perusahaan dan mengambilnya. Itu adalah uang penyelamat perusahaan. Jingyi selalu paling mengerti. Dia bagaimana mungkin melakukan hal yang tidak bertanggung jawab seperti ini? Aku juga tidak percaya, tapi kenyataannya begitu. Ibu, katakan mungkin Jingyi akhir-akhir ini menghadapi kesulitan? Kalau tidak, uang saku yang biasa ibu berikan padanya juga tidak sedikit. Dia ingin uang sebanyak itu. Apa yang kamu katakan juga masuk akal. Mari kita cari Jingyi dan tanyakan semuanya. Cepat! Kamu mau kemana? Ibu, kenapa kalian datang? Jingyi, uang perusahaan itu, apakah kamu yang mengambilnya? Kamu bahkan berani mengambil uang penyelamat perusahaan? Tampaknya aku benar-benar telah memanjakanmu. Jingyi, kita adalah keluarga. Jika ada kesulitan, katakan saja. Ya, Song Chen, dia yang memaksaku. Song Chen? Benar, Song Chen mengancamku, katanya. Aku tidak mengambil uang perusahaan itu. Dia akan membuat ibu mengusirku dari keluarga Song. Benarkah? Dia juga berkat. Dialah anak kandung ibu. Aku hanya anak angkat. Ibu, aku membantu kakak mengambil uang perusahaan itu hanya karena tidak ingin meninggalkan kalian Jingyi. Ibu. Tenang. Ibu pasti akan membelamu. Oh ya? Besok, kakek Song akan mengundang para elit global terkemuka untuk memperkenalkan penerus baru grup Tianlong. Dan saat itu, kita akan membongkar wajah asli Song Chen di depan umum. Grup Tianlong pasti akan memecatnya.
Jingyi. Kakak? Jangan sedih lagi. Ya, besok kakak pasti akan membelamu. Xiao Chen sehari-hari hidup seperti ini. Ibat, besok guru menyuruh bayar biaya buku. Bisakah ibu memberiku 500 rupiah lagi? Biaya sekolahmu? Bukankah aku sudah membayarnya lebih awal? Kenapa masih minta uang? Ingin menipu uangku, ya? Aku tidak... Masih berani membantah? Uang ini masih harus digunakan untuk membayar biaya buku. Berjalan ke sekolah butuh setidaknya 3 jam. Badij khawatir dan kecepatan akan terlambat. Xiao Chen tidak menipuku. Mungkin aku benar-benar salah paham pada Xiao Chen. Ibu tiri, jangan sampai Anda tertipu. Buku harian itu sudah lama kubaca. Isinya cuma karangan belaka. Anda juga sudah melihat Trik kecil Song Chen itu cuma pura-pura sedih saja. Dia adalah anak kedua keluarga Jiang kami. Ibu bagaimana mungkin sampai miskin, memungut sampah dan minum air keran. Sungguh, ini lelucon. Menurutku dia sengaja meninggalkan buku harian ini untuk memecah belah hubungan keluarga kita. Anda juga benar. Aku biasanya keras pada Song Chen, tapi aku tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Ibu tiri, ayo kita pergi. Jingyi masih menunggu di bawah untuk makan bersama kita. Sebelumnya semuanya salah, Ibu. Aku akan berlutut dan minta maaf padamu. Tolong maafkan dia. Drama sedih di rumah sakit. Saya dan Siadat Ukip hampir mau main di sekolah. Apa yang kau bicarakan? Kau begitu memihak Xiao Jingyi. Tahukah siapa yang artis tahu baik? Pulang dan periksa baik-baik aliran dana perusahaan. Ayo pergi. Undangan. Aduh, adik. Hari ini aku ada urusan penting untuk bertemu dengan penerus grup Tianlong. Aku ingin memberitahunya, tolong permudah dan biarkan aku masuk. Tamak undangan, tidak boleh masuk. Cepat minggi. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika tidak sopan padamu. Anda. Ayo datang ke sini. Ibu, tanpa undangan, kita tidak bisa masuk. Bagaimana melaporkan Song Chen si pengkhianat itu? Ibu, cepat pikirkan cara. Benar. Bukan. Lebih baik kita lupakan. Ayo pergi.
semua salah Song Chen si brengsek itu. Kalau tidak, pasti kita bisa dapat undangan dan menjadi orang terhormat yang bisa menghadiri pesta. Nanti saat bertemu dengan penerus grup Tianlong, saya punya banyak cara untuk menghadapi Song Chen si pengkhianat itu. Sudah, Ibu. Ayo kita pergi cepat. Pesta segera dimulai. Song Chen, kenapa kau di sini? Saya ada yang mana? Gak ada hubungannya dengan kalian. Abang tidak mungkin masuk lewat lubang anjing itu kan? Omong kosong. Kami masuk dengan terang-terangan dari pintu masuk. Sebaliknya kau, si tukang obeng bau, bagaimana bisa muncul di sini? Pasti kau menyelinap masuk. Satpam. Hai. Lihat jelas. Apa ini? Walaupun ahli waris grup Tianlong menyukaimu, memintamu mewakilinya untuk menghadiri upacara penghargaan. Orang-orang di pesta malam ini semua adalah tokoh terkemuka masyarakat. Kau si tukang obeng bau, apa kemampuanmu? Bisa menerima undangan? Oh, saya baru mengerti. Kau sama sekali tidak disukai ahli waris. Di aula besar sekolah itu hari itu, semua yang terjadi adalah sandiwara yang kau dan kepala sekolah atur sendiri. Kalian untuk merebut kuota rekomendasi saya. Jadi kau baru punya undangan. Benar kan? Kogi benar. Pasti ini si pengkhianat sengaja berakting, Yezuen Fugai. Kalau tidak, apa keahlianmu? Bisa disukai ahli waris? Cepat kembalikan undangan itu. Itu milik Jinggi kami. Kurasa kau benar-benar gila. Pikiran yang begitu aneh. Bisa terpikirkan. Kakak, jangan keras kepala. Serahkan undangan ini. Saya masih bisa membantumu di grup Tianlong. Ahli waris. Memohon keringanan. Memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Song Chen membuat marah grup Tianlong. Di seluruh dunia ini, sungguh tidak ada tempat tinggalmu. Kakak, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jangan sia-siakan. Kau jika tidak tahu menghargai, jangan salahkan saya tidak sopan. Tidak sopan. Kau ingin bagaimana? Song Chen, kau berani memukul saya? Jinggi, kau tidak apa-apa. Ibu, aduh, sakit sekali. Ibu, kamu harus membantuku menghukumnya. Aku minta kamu masak, tapi malah bikin adikmu terluka. Membangunkan babi masih lebih baik daripada membesarkan... Ibu, aku kayaknya demam tinggi. Bolehkah aku masuk tidur sebentar? Jangan cari-cari alasan di sini. Hari ini teman yang dijanjikan Jinggi datang ke rumah untuk main. Kalau kamu membuatnya malu, maka dari rumah ini keluar sekarang. Tunggu 2 hari lagi. Sekarang adalah waktu terbaik operasi. Jika terlewat, pasien bisa menderita kerusakan permanen. Asal Song Chen menjadi si manis, nomor tim nasional akan jadi milik Jinggi. Sakitkah saat aku menderita penghinaan dan mendapatkan secercah kasih sayangmu? Siapa yang tahu rasa sakitku? Cinta yang mudah didapat ini aku harapkan selama 20 tahun. Berhenti. Sujud dan minta maaf. Berdasarkan apa? Karena aku ibumu. Apa yang kuperintahkan? Mengertikah? Kamu adalah ibuku. Dari kecil sampai besar, apakah kamu sudah menjalankan tanggung jawab sebagai ibu? Apakah di hatimu pernah ada aku sebagai anakmu? Ibu suka makan ikan masak gaya tupai. Gigitan pertama, ibu yang makan. Kakak memang cukup perhatian ya. Bagaimana kalau setiap ulang tahun selalu buatkan ibu ikan masak gaya tupai? Xiao Chen, sehari-harinya hidup seperti ini. Song Chen. Ibu,
kamu pergi dari sini. Mulai sekarang, aku anggap tidak pernah melahirkan anak seperti kamu. Siapa penengkinant? Ayahku pada hari itu, di hatiku kamu sudah tidak layak menjadi ibuku. Ini mulai terlihat, ikatan ibu anak antara kita putus total. Adapun yang kalian anggap berharga, yaitu undangan, aku sama sekali tidak membutuhkannya. Karena aku adalah Paul Fatik dari grup Tianlong. Song Chen, kamu benar-benar berani sekali. Ketua grup Tianlong Song segera tiba. Mengapa kamu masih berpura-pura menjadi pewaris di sini? Apakah kamu benar-benar tidak takut mati tanpa kuburan? 5 menit lagi, ketua grup Tianlong akan tiba. Song Chen, kebohonganmu yang konyol ini segera terbongkar. Itu ada di waktu aku yang berbohong, atau kalian yang menutup mata. Ketika kakekku datang, semuanya akan jelas dengan sendirinya. Untuk mengejar kekuasaan, kau secara terang-terangan menghina kakakmu dan bahkan ingin memutuskan hubungan dengan ibumu sendiri. Aku belum pernah melihat binatang seperti ini. Cepat, panggil satpam. Usir dia keluar. Kalau pewaris grup Tianlong menurunkan amarahnya, jangan sampai kita ketularan. Keluar. Keluar. Kurang aja. Siapa yang berani mengganggu pesta penyambungan pewaris keluarga Song? Ibu, kakek Song, pemegang kendali sebenarnya dari grup Tianlong. Begitu dia berkata, bukan hanya jaminan masukku yang didapat, perusahaan kita juga bisa hidup kembali. Bagus. Pak Direktur, orang inilah yang memalsukan diri sebagai penerus grup Tianlong, bahkan merobek semua undangan. Benar-benar berani sekali. Song Chen meskipun adalah anakku, tapi aku tidak akan melindunginya. Bagaimana hukumannya? Terserah Anda. Meskipun aku juga ingin memohon untuk kakakku, tapi dia telah berlebihan. Kesalahan yang sangat serius, sungguh tidak bisa dimaafkan. Dengan kakek Song di sini, orang yang berani memalsukan diri ini sebagai penerus grup Tianlong, gila ini, pasti mati. Keluarga ini mengorbankan keluarga sendiri. Maurice bahkan akan diberi hadiah oleh kakek Song. Sudah selesai bicara? Bicara sudah selesai. Tamparan ini aku tampar untuk Xiao Chen. Tampar karena kau sebagai ibu, tapi tak pernah menjalankan tanggung jawab sebagai ibu. Tamparan ini aku beri untuk anakku, Song Tianfang. Tampar karena kau sebagai istri, tapi tak pernah bersikap baik dan setia. Kau hanya tahu berselingkuh. Ini tidak mungkin. Song Tianfang tidak pernah memberitahuku. Ayahnya adalah direktur grup Tianlong. Apa Song Chen benar-benar adalah penerus grup Tianlong? Aku bunuh ayah kandungku sendiri, baru bisa masuk keluarga Jiang. Tapi Song Chen tidak melakukan apa-apa, tapi adalah penerus grup Tianlong. Mengapa Tuhan sangat tidak adil? Kakek, jaga kesehatan Anda. Ayo kita pergi. Xiao Chen, aku adalah ibumu sendiri. Aku mengandungmu selama 10 bulan dan melahirkanmu. Perusahaan sekarang menghadapi kebangkrutan. Kau tidak boleh tidak peduli. Xiao Chen, saat kecil ibu angkat tidak ada, aku yang merawatmu. Kau tidak boleh mengabaikan kami. Kak, sekarang Anda sudah penerus grup Tianlong. Anda orang besar. Tolong, jangan hitung kami untuk hal-hal yang dulu. Jika ini tersebar, tidak baik untuk Anda. Benar kan? Semua yang kalian miliki adalah dari ayahku dengan nyawa ditukarnya. Sekarang kalian masih ingin menempel di tubuhku sebagai parasit penghisap darah. Cekin bermimpi. Kau berbicara omong kosong. Perusahaan ini adalah hasil jerih payahku yang penuh perjuangan. Apa hubungannya dengan ayahmu? Jika bukan karena ayah grup Tianlong, mana mungkin memberikan begitu banyak sumber daya kepada kalian tanpa alasan? Song Chen, jangan keterlaluan. Aku baru tahu hak
mulai hari ini, grup Tianlong tidak wajar akan memutuskan semua kerjasama dengan kehadiran kalian, tapi juga akan menarik kembali semua telah investasi kepada kalian. Jangan. Song Chen, kamu anak durhaka ini. Aku mengandungmu selama 10 bulan dan membesarkanmu dengan susah payah. Kamu benar-benar memperlakukan aku seperti ini? Penerus baru grup Tianlong ini terlalu keterlaluan ya. Bahkan ibu kandungnya sendiri ternyata tidak peduli. Urusan rumah tangga seperti ini, lebih baik kita tidak ikutan campur agar tidak terbakar api. Song Chen, semua karena kamu, perusahaan ini menghadapi kebangkrutan. Kamu harus mengembalikan sumber daya grup Tianlong kepada kami. Perusahaan kalian sebenarnya karena apa sampai bangkrut? Aku sarankan kamu sebaiknya tanyakan anak angkatmu yang baik, Xiao Jingyi. Aku sarankan kamu sebaiknya tanyakan anak angkatmu yang baik, Xiao Jingyi. Apa maksud perkataanmu? Dia mengambil uang perusahaan kalian untuk berjudi, lalu secara bertahap menghancurkan perusahaan kalian. Kamu berbohong. Aku tidak. Ipem, kamu percaya padaku kan? Xiao Jingyi. Kamu berhutang padaku 10 juta. Kapan akan membayarnya? Jika tidak membayar, tanganmu akan kupotong sebagai bunga. Jingyi, kamu ternyata berjudi. Mengapa kamu masih berbohong kepada kami? Kalau Song Chen mengancammu untuk mengambil uang? Jingyi, dari kecil sampai besar, aku dan ibu memberikan yang terbaik untukmu. Bagaimana bisa kamu membohongi kami? Ibu, aku takut kalian marah. Makanya tidak memberitahukan. Mereka membuatku di kasino kehilangan banyak uang. Semua salah mereka. Hentikan omong kosong. Itu karena kamu serakah. Aku beri kamu kesempatan sekali lagi. Jika tidak bayar utang, kau tak akan melihat matahari besok. Ibu, tolong aku. Jika kamu tak memberi uang, mereka pasti akan membunuhku. Ibu angkat, Jingyi selalu polos. Sejak kecil, dia pasti tertipu oleh preman. Kamu harus membantunya, tolong. Uang terakhir perusahaan, semua disalahgunakan. Dari mana aku dapat uang? Semua disalahgunakan. Dari mana aku dapat uang? Ya, cari dia. Dia adalah kakakku. Lepaskan aku. Aku akan memohon padanya. Kakak, sejak kecil kamu yang terbaik padaku. Kamu harus menyelamatkanku. Aku adalah adik kandungmu. Kakak. Untuk bos ini, dia juga adalah anakku. Kamu cari dia pasti dapat uang. Ya, kakak ini, Dewa adalah penerus grup Tianlong, orang terkaya di negara, mengeluarkan 10 juta. Bukan hal sulit. Dan lagi, Jingyi kami juga adalah adiknya, bisa ambil uang untuk selamatkan orang, itu wajar. Kau sudah bosan hidup? Berani cari masalah di sini? Carilah. Hanya dengan kamu? Berani lukai tuan muda kami? Jangan pukul lagi. Aku salah. Aku tak kenal kehebatanmu. Anda yang besar hati. Maafkan orang kecil. Lepaskan aku. Anggap saja aku seperti kentut. Lepaskan. Kawan cinta, aku maafkan kalian. Bantu aku lakukan sesuatu. Jika utang tak dibayar, sekarang akan kupotong tangannya. Jangan. Xiao Chen, ikut tolong selamatkan Jingyi. Dia adalah adikmu. Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil. Kamu tak boleh tinggalkan dia. Ternyata kamu belum melihat hadiah ulang tahun yang kuberikan. Maksudmu? Ponsel ini?
Awalnya ibu kita hanya ingin melukaimu parah, membuatmu putus niat ke tim nasional. Aku yang habiskan uang banyak menyuap preman itu agar langsung bunuh kamu. Tak disangka nyawamu kuat, masih bisa selamat. Mengapa kau memperlakukan kakakmu seperti ini? Kau benar-benar membuatku kecewa. Ibu, sejak kecil aku tidak punya ayah dan ibu. Aku melakukan ini hanya tidak ingin kehilangan kasih sayang kalian untukku. Kak, tolong bantu aku. Katakan sesuatu baik. Ibao, tolong bantu Jingyi. Dia kali ini benar-benar tahu salahnya. Ibu, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong selamatkan aku. Pastikan selamatkan aku. Xiao Chen, aku tahu kau membenciku. Tapi aku sudah berdosa pada ayahnya. Aku tidak bisa hanya melihat Jingyi mati di depanku. Aku mohon padamu, tolong selamatkan dia. Sampai saat ini, kau masih memikirkannya? Karena kau begitu mencintainya, apakah kau tahu bagaimana dia mati? Apakah ayahnya meninggal bukan karena kecelakaan? Adalah kau, anak angkat ini, yang membunuh ayahnya. Kau berbohong. Ibu, jangan percaya mereka. Bagaimana mungkin aku menyakiti ayah kandungku sendiri? Bukti ada di ponsel itu. Kau bisa lihat sendiri. Ibu, jangan. Ibu, jangan. Mengapa? Mengapa kau membunuh ayahmu? Aku tidak. Itu hanya sebuah kecelakaan. Ibu. Kau brengsek. Ini semua salahmu. Aku kehilangan Xiao Chen. Salahkan aku. Bukankah itu karena kau bodoh? Dulu ayahku dengan beberapa kata berhasil membodohimu. Sekarang aku berhasil membodohimu lagi. Sampai-sampai anak kandungmu sendiri tidak kau kenali. Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Aku pantas mendapat ini. Aku bahkan untuk orang sepertimu ini kehilangan anak yang paling mencintaiku. Xiao Chen, ibu salah. Ibu seharusnya tidak mendengarkan brengsek ini. Jika tidak, aku tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Xiao Chen, kita ini satu keluarga. Ini semua salah Xiao Jingyi. Kau udah bagaimana kau ingin menghadapinya. Kami semua setuju. Semua salahku? Apakah anda kalian menganggap diri terlalu mulia? Zhang Wanyun, dulu kamu yang memilih tinggal di kota, menikahi ayah Song Chen, tapi hatimu masih terpaut pada ayahku. Wewi adalah wanita yang tidak setia. Kamu berbohong. Aku dan ayahmu, kami bersih. Tidak terjadi apa-apa antara kami. Dan kamu yang suka kemewahan, jika bukan karena tahu aset keluarga Jiang akan diwariskan padaku, akankah kamu begitu baik padaku? Aku tidak. Jangan menuduhku sembarangan. Xiao Chen, beri ibu kesempatan lagi. Ibu akan menggantinya berlipat ganda untukmu. Anak baik. Xiao Chen, kami salah. Tolong maafkan kami. Aku sudah memberi kalian kesempatan tak terhitung kali. Tapi kalian tidak pernah menghargainya. Sekarang menyesal. It's her amput. Kakek, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Afu, dengar apa yang dikatakan Tuan Muda?
Datangkan orang. Bawa mereka keluar. Ya, Tuan. Pergi. Xiao Chen, cepat. Xiao Chen, tolong maafkan ibu. Pergi. Song Chen, lepaskan aku. Aku akan membalasmu. Aku... Ibu, dengan berlutut seperti ini, akankah Xiao Chen benar-benar memaafkan kami? Akan, asalkan kita sungguh-sungguh menyesal, dia pasti akan memaafkan kita. Sekarang saya umumkan secara resmi, Song Chen sebagai satu-satunya penerus grup Tianlong mulai hari ini akan mengambil alih sepenuhnya. Tuan muda Song, muda dan berbakat, pasti bisa memimpin grup Tianlong untuk menciptakan kejayaan. Ya, Tuan Muda Song, kedepannya untuk orang-orang seperti kami, harap banyak bimbing. Benar. Tuan Muda, mereka masih berlutut di depan pintu. Lihat, apakah aku harus pergi mengusir mereka? Bisa aku katakan, aku tidak ada hubungan sama sekali dengan mereka. Karena mereka mau berlutut, biarkan saja mereka berlutut. Jangan pedulikan mereka. Xiao Chen, aku salah. Ibu sudah masakkan makanan favoritmu. Ikut ibu pulang, bagaimana? Xiao Chen, kami benar-benar tahu salah. Ikut kami pulang ya. Ayo pergi. Minggir. Silakan Tuan Muda. Xiao Chen. Ibu, Xiao Chen sama sekali tidak memberi kami kesempatan berbicara. Apakah dia akan memaafkan kami? Tidak berusaha. Semua ini salah kami. Kami terlalu banyak menyakitinya. Asalkan kami mau bertahan, suatu hari, dia pasti akan memaafkan kami. Xiao Chen, maafkan ibu ya. Xiao Chen, aduh. Xiao Chen. Aduh. Xiao Chen. Anak. Ibu, sudah lama kami berlutut, Xiao Chen tetap tidak mau menghiraukan kami. Apa Rasdius akan bersikeras? Tidak mau memaafkan kami? Tidak apa-apa. Besok adalah hari Xiao Chen mengambil alih sebagai ketua Dewan Direksi Grup Tianlong. Di depan begitu banyak media, asalkan kami sungguh-sungguh minta maaf, dia pasti akan memaafkan kami. Mengerti. Besok setelah media nasional datang, kami akan minta maaf secara terbuka kepadanya. Ya. Datang, Tuan Muda Song. Xiao Chen, ibu tahu salah, ibu akan berubah. Asalkan kau bisa memaafkan ibu, ibu akan melakukan apa saja untukmu. Adik kakak salah. Kakak akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya padamu nanti. Aku akan mengganti semua yang sebelumnya terutang padamu. Bagaimana? Saya tahu teman-teman wartawan, punya banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kita lakukan ini satu persatu. Permisi Tuan Song, mendengar nada suara dari dua wanita. Mereka masing-masing ibu dan kakak Anda. Apakah yang Anda lakukan ini terlalu kejam? Pertanyaan ini saya jawab. Hari yang sangat penting ini, kalian berdua datang ke sini untuk membuat keributan. Bukankah hanya dengan memanfaatkan tekanan opini publik, memaksa Xiao Chen memaafkan kalian? Aku beritahu kalian, mimpi. Kakek, jangan marah lagi. Aku tidak bermaksud memaksa Xiao Chen. Aku dengan tulus memohon maaf Xiao Chen. Yaitu kakek Song, kami sungguh-sungguh menyesal. Tolong lagi nasihati Xiao Chen. Beri kami satu kesempatan. Begitukah cara kalian menyesal? Kupikir kalian hanya ingin mematikan Xiao Chen.
Kakek, kondisi Anda tidak baik, jangan marah lagi. Kalau tidak peduli bagaimana mereka minta maaf, aku tidak akan memaafkan. Dan lagi, meskipun mereka ingin mengoceh apapun, aku tidak akan peduli. Aku tahu apa yang kalian tebak. Of course, dia adalah ibuku. Aku dan dia sudah memutuskan hubungan. Dan sama sekali tidak akan ada lagi kemungkinan berdamai. Sudahlah, semuanya berubah. Kakek, ayo kita pergi. Song Chen, kau yang membuatku kehilangan segalanya. Aku akan membunuhmu. Song Chen, kau tak pernah menyangka kau coba mengalami kacari seperti ini. Ku menjadi seperti sekarang. Ini semuanya gara-gara kau. Aku tidak rela. Bahkan jika harus ke neraka, aku akan menarikmu ikut. Satpam. Akan menasihatimu, Chess. Jangan keras kepala, atau kau akan mati. Song Chen, dulu ayahmu yang merebut segala yang seharusnya milik ayahku. Sekarang kau lagi yang merebut segalanya dariku. Aku tidak bisa hidup lagi. Kau juga jangan harap akan baik-baik saja. Matilah. Xiao Chen, cepat lari. Apa yang kalian lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Xiao Chen. Bahkan jika kami harus mati, kami tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Biarkan kalian benar-benar bodoh. Kalian harus tahu, dia sama sekali tidak akan memaafkan kalian, tapi kalian masih berjuang untuknya. Lepaskanlah. Xiao Jingge, lupakan saja niatmu itu. Ini adalah hutang kami padanya. Xiao Chen, cepat pergi. Cepat pergi. Benar. Ini adalah hutang kami padanya. Xiao Chen, cepat pergi. Karena begitu, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Ada pembunuhan. Sekarang giliranmu. Panggil polisi. Song Chen, bahkan mati aku tidak akan melepaskanmu. Bawa dia ke polisi. Ibu, panggil ambulans. Xiao Chen, kau datang. Xiao Jingye sudah ditangkap oleh hukum. Itu bagus. Xiao Chen, bisakah kau memaafkanku? Uang ini adalah untuk tanda terima kasih untuk kalian itu. Seharusnya bisa membantu perusahaan kalian melewati masa sulit. Tapi aku selamanya tidak akan memaafkan kalian. College juga adalah pertemuan terakhir kami. Mulai dari sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Xiao Chen,